Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hans dalam program Samudra Siar. Kali ini saya berada di makam Gunung Jati yang tidak jauh dari pelabuhan, sekitar 9,4 km dari pelabuhan Muara Jati ke makam Sunan Gunung Jati ini. Dari sini saya akan ajak para pemirsa untuk melihat dan mengeksplorasi tentang sejarah yang ada di kota Cirebon ini, baik dari sejarahnya Sunan Gunung Jati, Masjid Merah, dan juga pesantren Buntet di Kabupaten Cirebon. Mari ikuti saya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Punten sangat tinggi waktunya saya ganggu. Alhamdulillah pemirsa, ini luar biasa. Akhirnya saya berjumpa dengan Kiai Zamzami Amin yang sangat menguasai tentang sejarah, tentang perjuangan Sunan Gunung Jati hingga sampai ke bawah-bawahnya, bahkan ke atas-atasnya. Nah, oleh karena itu, kesempatan yang sangat luar biasa ini saya akan tanyakan kepada Yai, apa sebenarnya yang Yai perlu sampaikan kepada masyarakat tentang perjuangan dari Sunan Gunung Jati ini terhadap perkembangan Islam yang ada di Tanah Jawa. Jadi pertama-tama beliau ini adalah Syahidullah, adalah kelahiran di Mesir ini, memang orang Arab, tapi kakeknya adalah orang Indonesia, jelas. Kemudian beliau juga dari sana mengembangkan ke sini. Itu pertama-tama dirikan pesantren khususnya di Jawa. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 14, di sini tadi 14, 18. Jadi sebenarnya model pendidikan ala pesantren itu sudah mulai ada sejak tahun 1400 sekian ya. Iya, jadi dan bertahan sampai sekarang ya. Dan apakah pondok seperti yang dulu tuh sama dengan yang sekarang? Dia mukim di pondok atau apa namanya balong gitu, pulang pergi gitu? Iya, jadi ada dua ya. Kalau seperti ada yang pondok kemudian didirikan oleh ini Kiku Cirebon ya. Kiku Cirebon itu adalah ada pendepokan. Pendepokan mungkin kalau istilah dulu sih santri kalong. Santri kalong ya. Santri kalong itu, jadi itu kalau didirikan. Jadi setelah ini selesai nih, kemudian setelah berguru di sini ya, datang dari Mekah sama-sama dua-duanya. Kemudian beliau mengembangkan pesantrennya itu di Giri, di sana Cirebon Girang. Nama Kiku Cirebon itu ada Cirebon Girang, disitulah didirikan pada sekitar tahun 14 itu 56 ya. Jadi 14 ya, jadi kira-kira 50 tahun lah. Boleh dikatakan bahwa Islam masuk di Cirebon ini memang sekitar 1400-an. Iya, 1400. Mulai itu berkembang. Ya, mulai berkembang. Mulai berkembang itu jadi awal-awal mulanya. Kemudian sampai dari pesantren yang namanya pesantren Cirebon Girang ya katakanlah, atau Cirebon ya yang di sana, yang makamnya di sana. Kemudian dia dikembangkan, kemudian Syahidullah itu kemudian datang, kemudian baru mendirikan pesantren yang resmi, yang katakan pesantren yang tidak kalong lagi. Apakah wali Sunan Gunung Jati juga pedagang atau murni penyiar agama Islam? Jadi memang sebetulnya kalau wali-wali sebenarnya juga ya juga bisa jadikan pedagang, juga bisa jadikan pengembara juga bisa ya. Bisa juga katakanlah dai ilallah ya. Kalau yang pasnya si dai ilallah itu. Kalau pedagang itu kesampingan aja untuk sebenarnya setelah pedagang itu sebenarnya ada misi. Misinya itu bagaimana, kenapa mereka jadi pedagang? Karena supaya bisa masuk di kerajaan kerajaan. Iya, di kerajaan kerajaan dan itu. juga komunitas yang lain ya. Komunikasinya yang lain dengan masyarakat, dengan tidak murni hanya dia dai. Masih banyak sekali pemirsa tentang informasi tentang Sunan Gunung Jati ini dan perkembangan Islam yang ada di Cirebon. Tapi kita cari tempat yang lain dulu sambil lihat dulu sambil kita ngobrol berikutnya. Mari.
Alhamdulillah pemirsa, setelah melalui beberapa anak tangga, akhirnya saya sampai juga tepat di belakang makam dari Sunan Gunung Jati. Dan di sini saya akan teruskan perbincangan tentang bagaimana perkembangan Islam melalui dunia pesantren yang memang diawali tahun 1400-an oleh para wali dan juga terutama wali Sunan Gunung Jati ini, Yai. Mungkin bisa dijelaskan lagi, Yai. Ya, jadi inilah di komplek inilah pesantren Sunan Gunung Jati ini berkembang yang dikatakan di daerah Pesambangan ini. Lah, kemudian dari sinilah kemudian beliau juga membangun pesantren, sebenarnya bukan di sini pesantrennya tuh. Ini awal mula lingkungan yang awal pesantren di wilayah Jawa Barat ini memang di lingkungan ini. Tapi kalau selanjutnya beliau memberikan pesantren di sana di Masjid Cipta Rasa. Ya, pesantrennya Cipta Rasa. Yang azannya 7 kali itu ya? Yang Sang Cipta Rasa itu yang azan 7 kali itu. Ya. Nah, di situ di komplek itulah sekarang menjadi Keraton Kesepuhan dan Kanoman. Nah, disitulah beliau membangun salah satu pesantren. Ya, pesantren. Jadi kenapa ke sini? Kalau memang di sini adalah komplek pesantren. Kalau ini dikatakan pesantren awal. Yai, kalau tadi kan dia sampaikan bahwa di komplek Kasepuhan dan Kanoman itu adalah komplek pesantren ya. Sementara saya melihat di sana ada ornamen-ornamen perjanjian lama dari teman-teman Nasrani dan juga dari khas Cina. Dan apakah memang itu tidak mengganggu atau memang sudah biasa kita toleransi? Jadi di Cirebon ini namanya caruban. Caruban itu awalnya dulu dinamakan caruban. Ya, caruban itu artinya percampuran ya, percampuran kebudayaan, percampuran kemudian ya bangsanya, orangnya ya, dan juga termasuk agamanya di sinilah. Karena di tempat Cirebon ini memang ada yang dari Cina, dari Ongtin, ada dari Baghdad, itu salah satunya ini yang gurunya Saifullah itu ya. Juga istrinya namanya Sadifah Al-Baghdadi itu juga. Kemudian ada dari India ya, dari India yang termasuk panglima perangnya itu nanti dari India semuanya, hampir semua panglima perangnya dari India. Yang makbarohnya ada di dalam makbaroh Sarif Hidayatullah. Ya. Jadi di dalamnya itu ada yang dari Cina, ada yang dari India, ada yang dari Jawa, ada yang dari Baghdad dan campur. Ya, campur lah. Artinya sebenarnya di dalam dunia pesantren dan dunia Islam itu sudah terbiasa untuk berbeda-beda. Betul. Jadi perbedaan ini memang Allah ciptakan memang demikian. Ya. Allah ciptakan adalah perbedaan. Jadi perbedaan itu memang bukan untuk diperselisihkan. Memang Allah ciptakan demikian agar kita lita'aruf agar kita mengenal siapa sih orang India, siapa sih orang Cina, siapa sih orang semuanya adalah yang katakan dalam Nahdlatul Ulama kan ada ukhuwah basariyah ya. Ukhuwah basariyah itulah ukhuwah basariyah itu mengeratkan mengukhuwahkan ya persaudaraan adalah di seluruh bangsa. Tidak ada alasan sebenarnya bagi kita semua ini yang masih mempermasalahkan tentang perbedaan di antara kita. Dan sebenarnya memalukan ketika kita mengaku Islam, mengaku orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah, mengaku sebagai pengikutnya para wali dan para aulia, ternyata kita tidak mengikuti sikap-sikap bijaknya beliau terhadap perbedaan-perbedaan itu. Dan itu bisa kita lihat dari perkembangan Islam yang sangat berkembang pesat di wilayah Jawa, bahkan melebihi dari daerah-daerah yang lain di negara yang lain ya. Betul ya. Sampai ada pesan yang mungkin yang disampaikan untuk masyarakat adalah ingsun titip tajuk dan fakir miskin. Ingsun titip tajuk dan fakir miskin. Itu sebetulnya dari ayat Al-Qur'an itu. Ya. Aqimus sholat wa atuz zakat itu. Aqimus sholat wa atuz zakat. Ya. Hanya kan kalau kita sampaikan dengan bahasa Al-Qur'an mungkin masyarakat tidak mengerti. Ingsun titip tajuk kan ya untuk ibadah. Untuk ibadah. Tajuk itu bahasa mana ya? Tajuk itu bahasa Cirebon. Oh, bahasa Cirebon. Ya, bahasa Cirebon tajuk. Ini adalah untuk bahasa Cirebon di sini namanya tajuk itu musola. Ya musola. Tapi dulu kan bukan masjid, tajuk dulu tuh. Kalau yang biasanya masjid dinamakan tajuk gede. Kalau sekarang kan sudah bahasanya sudah hampir nasional, internasional mungkin masjid itu dulu masjid. Iya. Ini salah satu bentuk akulturasi budaya. Bagaimana cara Sunan Gunung Jati dan juga para aulia yang lain mengenalkan Islam dengan bahasa-bahasa yang ada, bahasa-bahasa kearifan lokal yang ada. Dan ini menunjukkan bahwa Islam yang baik adalah Islam yang bisa menghormati di mana dia berpijak kakinya, gitu ya. Di mana dia menginjak kakinya, di situ harus kita hormatin, dan di situ kita tanpa harus mencabut
nilai-nilai budaya yang ada. Yai, insya Allah setelah ini saya akan melanjutkan perjalanan di Masjid Merah Cirebon yang konon ceritanya memiliki nilai sejarah yang kuat. Nah, ini apa mungkin yang Yai bisa sampaikan? Jadi sebenarnya Masjid Merah memang ada kaitan perjuangannya dengan ini, memang dari generasi yang kedua itu ya, generasi kedua ya. Jadi generasi kan nanti ada generasi Kiku Cirebon, yang Gunung Jati itu yang namanya Syekh Nur Jati, itu generasi pertama. Generasi yang kedua adalah Kiku Cirebon atau Syekh Samadullah atau Syekh Abdullah Iman namanya. Kemudian generasi yang ketiga adalah Syarif Baitullah. Kemudian generasi yang keempatnya itu yang ada kaitannya dengan yang ada di Masjid Merah itu ya. Pangeran Pancunan dengan Pangeran Pancunan ya, Pangeran Pancunan itu juga itu katanya ke Masjid Merah itu. Pangeran Pancunan. Jadi memang pantas kalau saya datang ke sana menjadi pelengkap dari ziarah kita ini ya, untuk mengambil sejarah yang ada di Cirebon ini. Iya, betul. Oke pemirsa, saya akan menuju ke Masjid Merah. Masjid Merah Pancunan merupakan salah satu masjid tertua di Cirebon. Arsitektur bangunan masjid ini lebih kental pada sentuhan agama Hindu dan Buddha. Barangkali ini merupakan bagian dari pendekatan kultural dalam penyebaran agama Islam ketika itu. Konon, keramik yang menempel di dinding Masjid Merah bagian dari hadiah saat Sunan Gunung Jati menikah dengan putri Cina Tan Hong Tian Nio. Bagaimanapun juga, dakwah yang baik adalah dakwah yang bisa dimengerti dan diterima oleh masyarakat sekitarnya. Begitu juga dengan bahasanya dan juga tata caranya. Seperti disampaikan dalam surat Al-Ibrahim ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi liyubayyina lahum al-ayah. Kami tidak mengutus seseorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Nah, alhamdulillah pemirsa, sekarang saya berada di tempat yang paling bersejarah di antara masjid-masjid yang lain yang ada di Tanah Jawa ini, karena ini berdiri tahun 1480, didirikan oleh seorang pedagang dan juga penyiar agama Islam dari Baghdad yang bernama Syekh Abdurrahman Al-Baghdadi. Dan ini uniknya adalah, walaupun di sini berdiri di tengah kampung Arab, tetapi nuansa-nuansanya lebih banyak dikuasai oleh nuansa-nuansa Cina. Dan juga kenapa namanya warnanya Masjid Merah? Karena memang di sini awalnya terbuat dari tanah liat yang berwarna merah, dan di sini memang pusatnya pembuatan gerabah yang ada di kota Cirebon ini. Dan ini menunjukkan betapa akulturasi budaya walaupun ada di wilayah Arab, tapi nuansanya lebih banyak ke Cina dan juga Jawa kuno. Inilah menariknya dari Masjid Tanah Merah ini. Saatnya sekarang saya mengajak para pemirsa untuk berkunjung ke pesantren yang sudah cukup tua di Cirebon ini. Yuk. Alhamdulillah, setelah saya menempuh jarak sekitar 20 km dari Masjid Merah, sekarang saya tiba di pondok pesantren Buntet yang juga keturunan dari Sunan Gunung Jati. Nah, alhamdulillah pemirsa, sekarang saya bertemu dengan ketua yayasan yang juga memiliki nasab dan juga sanad keilmuan dengan Sunan Gunung Jati. Dan ini adalah produk dari dakwah Sunan Gunung Jati yang sampai sekarang bisa dirasakan oleh masyarakat sekitarnya. Yai, bisa disampaikan tentang apa peran dari pesantren Buntet terhadap masalah alkulturasi budaya dan juga toleransi di masyarakat sekitar dan juga para santri?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita pada sore hari ini dapat berada di sini. Pondok Buntut Pesantren sebagai salah satu pondok tertua mungkin di Indonesia, memang sudah lama berkiprah di dunia kepesantrenan dan dunia pendidikan. Pondok Buntut Pesantren ini memang kalau kita perhatikan, kalau ada istilah ada dikotomi antara pesantren masyarakat dan masyarakat pesantren, Buntut Pesantren adalah keduanya. Karena pada umumnya pondok pesantren itu biasanya berada pada lokasi yang cenderung tertutup dengan pagar yang tinggi-tinggi dan eksklusif, Dan ini menyatu tidak bercampur dengan masyarakat, ya. Dan pondok Buntut Pesantren salah satu keunikannya adalah berbau dengan masyarakat. Yang masyarakat sendiri itu adalah awalnya penderek dan pengikut dari pendiri pondok Buntut Pesantren. Mungkin ada kekurangan dan kelebihannya. Dulu di awal-awal pondok Buntut Pesantren ini memang didirikan oleh para pendiri sebagai tempat di mana para masyayikh itu ikut juga bergelora untuk membangkitkan semangat perjuangan, membebaskan negara ini dari penjajahan, tidak sekedar hanya penjajahan fisik, tapi juga penjajahan secara keilmuan. Karena bagaimanapun negara ini tidak akan bisa bebas dari penjajahan secara fisik apabila kemudian masyarakatnya minim dalam sumber daya keilmuannya. Sehingga kemudian disinilah kemudian pondok pesantren dihadirkan sebagai tempat di mana masyarakat bisa menimba ilmu agar kemudian mereka mempunyai pengetahuan yang luas, sehingga mereka juga bisa membebaskan diri tidak sekedar hanya dari penjajahan fisik, tapi juga membebaskan diri dari kebodohan. Di sini memang pondok pesantren ini karena berbau dengan masyarakat, sehingga santri-santri yang tinggal di sini itu dapat melihat langsung bagaimana para kiai, para masyayikh berinteraksi langsung dengan masyarakat. Paling tidak mereka akan mempunyai gambaran ketika mereka pulang dari pondok pesantren, mereka akan bertemu dengan masyarakat dan akan menjadi seseorang yang memecahkan masalah-masalah yang timbul di masyarakat, dari mulai masalah kelahiran sampai kematian. Mereka diharapkan bisa menjadi seorang yang bisa memecahkan masalah. Artinya konsep pendidikan ala pesantren ini walaupun sudah beratus-ratus tahun sampai sekarang masih up to date ya, masih bisa diterima oleh masyarakat. Seperti itu. Ya. Bahkan salah satu pondok Buntut Pesantren ini adalah salah satu pondok yang pertama kali menerima pendidikan formal. Jadi kita memang tidak menutup diri, walaupun pondok pesantren itu akan punya tanda kutip bahwa selalu mengkonsentrasikan diri pada pendidikan agama, tapi pondok Buntut Pesantren ini dari mulai awal sudah menerima pendidikan formal. Awalnya adalah madrasah ibtidaiyah seperti yang kilat ini. Namanya pun madrasah ibtidaiyah watoniyah, kebangsaan. Betul-betul bahwa kiai dulu menanamkan kita untuk betul-betul mencintai negara Kesatuan Republik Indonesia ini. NKRI harga mati sudah pasti lah, ya kan? Karena memang bagian dari perjuangan bangsa ini tidak lepas dari peran para santri, peran para komunitas muslim yang ada di seluruh Indonesia ini. Masih banyak informasi yang menarik, dan tetapi saya harus kembali lagi ke kapal Dewa Ruci untuk menuju ke tempat berikutnya. Alhamdulillah, tuntas sudah saya berada di kota Cirebon ini. Saya akan menuju ke Tanjung Mas Semarang. Banyak sekali hikmah yang kita dapatkan dari episode kali ini. Di antaranya adalah bagaimana perjuangan Sunan Gunung Jati bisa memberikan pemahaman yang jelas tentang Islam secara rahmatan lil alamin. Bagaimana keturunan dari Sunan Gunung Jati bermanfaat bagi sekitarnya dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat-masyarakat luas terhadap pendidikan, budaya, dan juga keekonomian. Masih banyak informasi dan juga hikmah dalam perjalanan Samudra Siar ini. Tetap dalam program Samudra Siar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV